Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, Ustaz Ali Hasan Bawazir. Pakai official nggak, Ustaz? Ada yang mirip-mirip gitu. Alhamdulillah. Ustaz, saat ini yang juga merasakan imbasnya dari pandemi adalah teman-teman pengusaha. Iya. Kalau boleh dibilang, beban mereka cukup berat. Kita mungkin kalau pegawai hanya mikirin gimana caranya dapetin gaji sebulan untuk keluarga kita. Tapi mereka yang punya ratusan pegawai, ribuan, beban mereka begitu besar. Salut untuk para pengusaha yang bisa bertahan dan tidak memecat karyawannya gitu. Nah, ada satu pengusaha yang dihadapkan pada satu pilihan yang cukup berat. Dia akan mendapatkan rezeki besar, tender besar, dengan satu syarat, dia harus memberikan uang pelicin. Dan katanya uang ini buat dibagi-bagi buat tim. Nah, dia punya pilihan. Ya kalau kamu nggak mau, ya sudah, serahkan ke pengusaha yang lain. Tapi ya, dia nggak kebayang nih, Ustaz. Iya. Dalam kondisi seperti ini, suatu pekerjaan materi yang besar didapat sekarang tuh alhamdulillah banget. Tapi di sisi lain, dia juga merasa bersalah takutnya. Iya. Nah, pilihan-pilihan ini sering terjadi di kalangan pengusaha. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Akhi fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dinul Islam, agama ini mengajarkan kepada kita kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Kebaikan di dalam kehidupan kita secara ekonomi, secara rumah tangga dan yang lain sebagainya. Dan Islam ini mengajarkan bahwa tidaklah setiap perintah yang diperintahkan kecuali di dalam perintah itu pasti mengandung kemaslahatan, dan tidaklah suatu larangan itu dilarang kecuali di dalam larangan tersebut mengandung sebuah kemadharatan, suatu yang berbahaya yang tidak bermanfaat. Termasuk di dalam hal ini adalah riswah atau saling menyogok, ya, memberikan sogokan untuk mendapatkan apa yang bukan hak kita. Ya, kayak kita berusaha untuk memberikan pelicin kepada pejabat atau yang semisalnya agar kita memenangkan tender-tender tertentu, ya, dan itu adalah haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Nah, kondisi yang kita hadapi, kondisi yang sedang sulit, ya, bukan berarti membuat kita menghalalkan segala cara. Ya, jangan sampai karena kondisi saya terpaksa, maka terpaksa saya mencuri. Ya, arti ketika kita marah kepada seorang pencuri ayam, pencuri motor atau sepeda yang katanya kepepet, atau pencuri handphone dan gadget, ya, dengan alasan ekonomi, tapi kita melakukan dengan bentuk yang lebih besar. Ya, kepada negara, kepada pejabat tertentu. Nilai dosanya bisa jadi malah seorang koruptor, ya, atau seorang yang melakukan riswah terhadap pejabat lebih besar karena dia mengambil hak yang cukup besar dari hak warga negara, dari bangsa ini. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukanlah sebuah pembenaran, ya, kondisi yang terjadi saat ini membuat kita untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita dengan melakukan riswah, dan tetap itu adalah terlaknat dalam hukum dan tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana caranya dia? Artinya ilmu dunianya kan dia ngerasa bahwa ketika saya sabar, ketika saya nggak ngelakuin hal ini, saya nggak yakin ya kamu mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Kondisi ini mengajarkan kepada kita banyak istilah bahasa ekonominya disruption, ya, melakukan suatu disrupsi. Ya, terjadi disrupsi dalam banyak aspek. Ya, dan mungkin sebagian pengusaha saya melihat di antara kiat yang mereka lakukan untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, tidak berusaha straight di bidangnya. Ya, tidak selalu berusaha bahwa ketika dia produksi garment, ya misalnya nih contoh, dia produksi garment, ketika dia tahu market garment itu semakin merosot, ya, merosot, tapi ternyata banyak pengusaha garment yang kemudian dia menemukan peluang baru ketika dia misalnya mengalihkan dari produksi garment ke produksi masker misalnya. Bahkan ketika kebutuhan yang cukup tinggi, demand yang cukup besar, dan ketersediaan yang minim, itu dia bisa meraih keuntungan yang marginnya jauh lebih besar ketimbang ketika dia di masa garment. Ya, artinya dia malah mendapatkan peluang-peluang baru. Belum lagi misalnya dia membuat APD yang dijahit dan yang sebagainya yang banyak dibutuhkan oleh tenaga-tenaga medis. Malah dengan pivot ini tadi dia mengalihkan sementara unit usahanya, atau minimum misalnya mengalihkan
kinerja timnya dari produksi sesuatu yang kebetulan produk itu sudah tidak lagi dibutuhkan, dialihkan fungsinya menjadi tim marketing digital misalnya, untuk menjual seluruh produk tertentu dengan sedikit edukasi kepada mereka, maka itu membuat mereka menjadi tetap hidup dan bisa jadi insya Allah lebih bertambah keberkahannya dalam kondisi yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallahu. Ini kita kejar adalah keberkahannya, bukan Ya. semata-mata karena ilmu kita, dan kita halalkan semua cara Benar. yang melanggar syariah Ustaz. Iya. Jazakallahu khair, Ustaz. Allah barik fiik wa jazakumullah khair. Silakan. Nah, Allah yusallimak barakallahu.